warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, kita akan diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Terdiri dari muatan IPA dan Bahasa Indonesia tentang panas dan perpindahannya. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan sumber-sumber energi panas pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan apa itu teks eksplanasi dan mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian pada muatan IPA, kalian bisa mengerti apa saja sumber energi panas yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ya, ada gambar orang sedang apa? Ya, sedang menjemur pakaian. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak dapat lepas dari kalor. Nah, beragam aktivitas yang berhubungan dengan kalor ya, itu atau energi panas ya. Jadi, ketika orang sedang menjemur pakaian, itu menggunakan sumber energi panas yang berupa apa? Ya, betul sekali. Berupa matahari. Jadi, panas atau kalor itu adalah energi yang berpindah akibat perubahan suhu ya. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan panas. Nah, sumber energi panas itu ada apa saja? Yang pertama, matahari ya. Jadi kalian menggunakan energi matahari biasanya untuk apa? Untuk menjemur pakaian, kemudian untuk menjemur ikan ya. Kemudian yang kedua, sumber energi panas dari api ya. Biasanya kita menggunakan api itu untuk apa? Untuk memasak ya. Untuk memasak, selain untuk memasak bisa untuk membakar ya. Misalnya membakar sampah, itu menggunakan sumber energi yang berupa api. Kemudian sumber energi yang ketiga, sumber energi panas dari listrik ya. Contohnya kita ketika menyetrika pakaian, ketika menggunakan magicom, itu berarti listrik menjadi energi panas. Kemudian yang keempat, ada sumber energi panas dari gesekan kedua benda. Misalnya, ketika kita merasa kedinginan, kita akan menggesekkan tangan kita. Nah, ketika kita menggesekkan tangan kita, maka tangan kita, coba kita letakkan di pipi. Nah, akan terasa hangat ya. Itu berarti contoh gesekan kedua benda. Kemudian ada lagi, ketika kita menggesek antara batu dengan batu, lama-kelamaan maka akan keluar percikan api
energi ya. Jadi sumber energi panas itu ada 4. Yang pertama matahari, yang kedua api, yang ketiga listrik, dan yang keempat gesekan antara dua benda. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak kita menjumpai teks ya, berupa informasi baik dari media cetak atau media elektronik ya. Jadi teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana cara kita memahami teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan isi teks ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan kata kunci yang ada di dalam teks yang kalian anggap penting. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Teks eksplanasi itu menyajikan informasi berupa fakta yang jelas kepada pembaca. Kemudian, apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama, urutannya dari pernyataan, kemudian sebab akibat, dan kesimpulan. Itu ya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, sebab akibat, dan kesimpulan. Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta. Fakta yang terkandung itu memuat informasi yang bersifat ilmiah dan keilmuan. Demikian yang Ibu Guru sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, gunakan sumber energi dengan bijak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tema 6, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada kurangnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum.